negeri kita belum sepenuhnya terbebas Masih dari ada industri sampah. di dalam Si Laut Indonesia kini berada dalam situasi Fakta mengenai sampah plastik di Indonesia, kami akan hadirkan ulasannya bersama rekan Koresponden saya, lingkungan Ade Silvano Mulyadi. Hajid. Sampah adalah bagian dari kehidupan manusia yang dihasilkan dari suatu proses produksi domestik maupun industri pada kegiatan sehari-hari. Setiap harinya, jumlah sampah di bumi terus meningkat karena aktivitas yang selalu dilakukan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di tahun 2023 saja, jumlah timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 68,5 juta ton. Sebanyak 55% atau sekitar 37,2 juta ton merupakan sampah organik berupa sisa-sisa makanan, kayu, atau plastik. Kemudian, sebanyak 30% atau sekitar 20,17 juta ton merupakan sampah anorganik yang terdiri dari plastik dan kertas. Serta terakhir sebanyak 15% atau sekitar 10,2 juta ton merupakan sampah lainnya seperti kaca, logam, kain, aki bekas, dan lain-lain. Melansir dari Okeanews, jumlah sampah plastik dunia pada tahun 2021 mencapai 139 juta metrik ton atau setara dengan 153,2 juta ton. Indonesia pun turut menjadi negara penyumbang sampah plastik terbesar kelima dunia dengan total mencapai 9,13 juta ton per tahun. 2022 sebanyak 56,3 ribu ton di antaranya dibuang ke laut. Jika sampah di Indonesia sebanyak itu, lalu bagaimana dengan lingkungan sekitar kita? Sampah merupakan permasalahan serius yang terjadi di kota-kota yang sedang berkembang. Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi NTB, telah berkembang sebagai kota jasa, pusat pendidikan, dan perdagangan berimbas terhadap produksi sampah. Dengan jumlah penduduk Kota Mataram sebanyak 432,024 jiwa pada tahun 2023 ini, jumlah produksi sampah mencapai 263,98 ton per hari. Kebon Kongo merupakan salah satu regional TPA yang terletak di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA Kebon Kongo sekitar 258,57 ton per hari. TPA Kebon Kongo mengangkut 90% sampah yang berasal dari Kota Mataram. Volume sampah di Kota Mataram berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram pada tahun 2022 mencapai 263,98 ton per hari. Dengan volume yang diangkut ke TPA sebesar 258,57 ton per hari, lingkungan sekitar kita masih banyak bertabaran sampah, entah itu di pinggir jalan, selokan, atau bahkan sungai sekalipun. Sampah adalah pemandangan yang sehari-hari bagi sebagian masyarakat yang tinggal di Kota Mataram. Penyumbang sampah paling besar di Kota Mataram yaitu sampah rumah tangga. Beberapa tempat di Kota Mataram masih memiliki masalah sampah yang cukup serius. Kekali, Pagutan, Ampenan, Pagesangan, Dasan Agung, dan beberapa tempat lainnya. Menurut informasi dari Suara NTB, sejumlah ada 760 ton sampah menumpuk di Kota Mataram yang belum terangkut ke TPA. Dapat kita lihat sendiri, Kota Mataram sudah dalam kondisi darurat sampah. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat Mataram yang kurang peduli ataupun mungkin pengetahuannya terbatas terhadap sampah. Padahal, sampah dapat menyebabkan terjadinya banjir, perkumuhan, bibit penyakit, dan mencemari lingkungan. Sudah banyak orang yang paham akan bahaya dari sampah, namun masih banyak orang yang menyepelekannya. Mengatasi sampah dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu membuang dan memungut sampah pada tempatnya. Dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan dampak dari sampah. Sampah yang mudah terurai seperti sisa sayur dapat dilakukan untuk pembuatan kompos dan ekoenzim. Sampah seperti plastik dapat didaur ulang menjadi karya dari bahan bekas yang memiliki nilai jual. Pesan dari video ini, mari kita semua masyarakat Mataram dan seluruh Indonesia menjaga lingkungan kita dari sampah dimulai dari diri sendiri sekarang.